Karena Zhao Hao dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya dan tidak bersenjata, dia dengan cepat dipukuli tanpa ampun oleh lawannya hingga membuatnya mata hitam dan wajah bengkak. Dia kemudian ditendang ke tanah dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Bahkan ada beberapa luka besar di tubuhnya dan darahnya menetes yang sangat mengerikan. Aku pikir kamu sangat hebat, tapi hanya ini? Apakah kamu masih berani menghentikan kami melakukan pekerjaan kami sekarang? Pria muda berwarna-warni di depan terkena pukulan di wajahnya oleh Zhao Hao dan matanya bengkak. Dia sangat marah pada saat ini sehingga dia sudah lama lupa bahwa dia hanya berakting. Dia meludahi Zhao Hao dengan nada menghina dan ludah itu kebetulan mengenai wajah Zhao Hao. Setelah mengatakan itu, preman-preman itu mengabaikan Zhao Hao dan berjalan menuju Zhang Hanwei dengan senyum mesum. Kamu tidak boleh menindas Wei Wei. Zhao Hao menyeka air liur dari wajahnya dan menahan keinginan untuk membunuh beberapa orang. Dengan teriakan keras, dia berusaha bangkit dan bergegas menuju para preman lagi dengan sikap kematian yang tak kenal takut. Jika kamu ingin mati, kami akan mengabulkan keinginanmu. Ketika beberapa preman mendapati bahwa Zhao Hao masih berani mengganggu mereka, ekspresi garang segera muncul di wajah mereka dan Zhao Hao benar-benar pria yang sangat berani. Dia mampu menahan pukulan dan hinaan. Tapi bukankah IQ Zhang Hanwei terlalu rendah? Dia berada tepat di pintu masuk gang tanpa ada yang mengawasi. Namun dia bahkan tidak berusaha untuk keluar dan meminta bantuan. Dia hanya berdiri di sana menonton seperti orang idiot. IQ-nya setara dengan Su Xingyu. Qin Shaoming memandang Zhao Hao dengan kagum saat dia berkelahi dengan beberapa preman dan tiba-tiba merasa rendah diri dibandingkan dengannya. Jika seseorang berani meludahinya, dia akan menamparkan dan menendang orang itu. Dia tidak setoleran Zhao Hao. Namun, ketika dia melihat Zhang Hanwei dengan gugup memperhatikan Zhao Hao berkelahi dengan beberapa preman dan tidak berniat keluar untuk meminta bantuan, dia hanya bisa speechless. Siapapun dengan IQ normal tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Bab 117 Zhang Hanwei melarikan diri. Di gang, perkelahian antara Zhao Hao dan beberapa preman telah mencapai titik klimaks. Melihat bahwa mereka tidak dapat menangkap Zhao Hao, beberapa preman menjadi semakin marah dan serangan mereka menjadi semakin brutal. Namun menghadapi serangan musuh yang semakin sengit, mata Zhao Hao tetap teguh dan dia tidak mundur sama sekali. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka dengan berbagai ukuran, dia tetap menghadap ke depan dengan tegas bersumpah untuk melindungi keselamatan Zhang Hanwei sampai mati. Zhang Hanwei melihat pemandangan ini dengan mata yang rumit, tetapi tubuhnya diam-diam berjalan keluar dari gang. Setelah mendengar pikiran batin Qin Shaoming barusan, dia tiba-tiba menyadari betapa bodohnya dia. Sekarang dia memiliki kesempatan sebaik ini untuk melarikan diri, mengapa dia harus berdiri di sini dan menonton pertunjukan seperti orang idiot. Adapun penampilan Zhao Hao yang menyedihkan saat ini, dia tidak merasakan sedikit pun rasa kasihan. Dia sebenarnya bukan orang bodoh. Sebagai protagonis, Zhao Hao pasti sangat kuat. Sekarang sepertinya dia berpura-pura terluka untuk menipu perasaannya. Namun, karena Zhao Hao ingin berakting, dia tidak berniat mengungkap konspirasi Zhao Hao. Bagaimanapun, dia menyelinap pergi duluan sehingga Zhao Hao dan para preman ini bisa memukulinya sesuka mereka. Setelah menyadari hal ini, Zhang Hanwei segera bertindak. Dia diam-diam datang ke pintu masuk gang dalam 3 langkah dan hendak keluar dari gang sepenuhnya dalam sedetik berikutnya. Zhao Hao benar-benar tenggelam dalam pertunjukan saat ini, tidak berani mengungkapkan kekurangan apapun yang akan merusak penampilan hari ini. Beberapa preman juga berkonsentrasi untuk menghadapi serangan Zhao Hao yang semakin kuat dan tidak punya waktu untuk mengurus hal lain. Tak satu pun pihak yang menyadari bahwa sang pendekar wanita hendak meninggalkan medan perang. Qin Shaoming telah memperhatikan Zhao Hao dipukuli oleh beberapa preman dengan penuh minat, tetapi dia tiba-tiba terkejut ketika dia melihat dari sudut matanya bahwa Zhang Hanwei hendak menghilang. Apakah Zhang Hanwei tiba-tiba sadar dan apakah dia berencana untuk meminta bantuan? Tapi dia sudah berada di pintu masuk gang dan ada begitu banyak orang di luar. Mengapa dia tidak memanggil seseorang untuk membantu? Mungkinkah dia ingin melarikan diri sendiri? Mustahil, Zhang Hanwei bukan seseorang yang akan meninggalkan teman-temannya. Apakah dia berencana memanggil polisi dan menangkap semua preman ini? Qin Shaoming dipenuhi keraguan dan hampir berpikir bahwa Zhang Hanwei akan meninggalkan Zhao Hao dan melarikan diri sendirian. Tetapi ketika aku memikirkan deskripsi tentang Zhang Hanwei di novel, aku merasa bahwa Zhang Hanwei bukanlah orang seperti itu. Untuk sesaat dia benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang sedang dipikirkan Zhang Hanwei. Sosok Zhang Hanwei dengan cepat menghilang di gang dan sebelum pergi dia tersenyum penuh kemenangan pada Qin Shaoming. Namun Qin Shaoming tidak memperhatikan tindakan Zhang Hanwei. Perhatiannya dengan cepat tertarik kembali pada kondisi menyedihkan Zhao Hao. Wajah Zhao Hao sangat bengkak karena dipukuli. Aku khawatir dia tidak akan bisa menunjukkan senyum khasnya selama setengah bulan. Ceka-ceka, sungguh tragis. Qin Shaoming menatap wajah Zhao Hao yang bengkak karena dipukuli dan tidak lagi tampak seperti penampilan aslinya dan nadanya sedikit simpatik.
Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mengambil beberapa foto Zhao Hao. Adegan berharga ini harus direkam dan kemudian diam-diam dikirim ke Zhao Hao nanti agar Zhao Hao dapat mengingat adegan ini selamanya. Zhao Hao tidak tahu bahwa Qin Xiaoming telah menyimpan gambar menyedihkannya setelah menyeka darah dari sudut mulutnya. Dengan tangannya dia menatap para gangster di seberangnya dengan tatapan ganas. Dia telah menderita cukup banyak luka, sekarang cukup untuk membuat Zhang Hanwei menangis. Jika preman-preman ini tidak kabur, dia benar-benar akan mengambil tindakan drastis. Ketika para preman yang dipimpin oleh pemuda penuh warna itu melihat tatapan sengit Zhao Hao, ada sedikit rasa takut di wajah mereka. Mereka sudah menggunakan seluruh kekuatan mereka, tetapi tidak hanya mereka gagal menjatuhkan Zhao Hao, mereka sendiri terluka parah. Melihat Zhao Hao masih bersiap untuk melawan mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa ingin mundur. Bagus. Aku tidak menyangka bahwa ada pria sepertimu di dunia ini yang akan melakukan apa saja demi cinta, aku yakin hari ini. Saudara-saudara, mari. Ketika para pemuda penuh warna menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Zhao Hao, mereka akhirnya ingat bahwa hari ini mereka hanya berakting. Dia buru-buru memuji Zhao Hao dengan keras dan menyanjung Zhao Hao. Meskipun Zhao Hao ingin mencabik-cabik para gangster di depannya menjadi berkeping-keping karena hal-hal yang lebih penting, dia tidak menghentikan pria itu untuk melarikan diri. Berpura-pura terluka parah, dia terlatih-tatih kembali untuk mencari Zhang Hanwei untuk mengambil pujian. Di mana Zhang Hanwei? Zhao Hao berbalik dan terkejut mendapati tidak ada siapapun di tempat Zhang Hanwei berada sebelumnya. Dia melihat sekeliling dengan tergesa-gesa dan mendapati bahwa tidak ada orang lain di gang itu kecuali beberapa preman yang masih melarikan diri. Wajahnya langsung menjadi suram. Kamu biasanya bertindak begitu kuat, tetapi aku tidak menyangka kamu menjadi wanita pengecut seperti itu. Sial. Zhao Hao tahu betul bahwa Zhang Hanwei sudah menyelinap pergi dalam kekacauan itu, dan dia sangat marah hingga tidak bisa menahan diri untuk mulai mengutuk. Dia pikir dia mengerti karakter Zhang Hanwei, itulah mengapa dia merancang skema yang begitu kejam. Pada akhirnya, terlepas dari semua perhitungannya, dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Hanwei akan begitu tidak setia hingga meninggalkannya dan melarikan diri. Mata Zhao Hao dipenuhi amarah ketika dia memikirkan bagaimana dia dihina dan dipukuli oleh beberapa preman hari ini. Dia adalah Raja Neraka yang agung, bagaimana mungkin dia bisa digertak seperti ini? Tetapi wajahnya telah dipukuli hingga tidak bisa dikenali. Saat dia akan marah, rasa sakit yang menusuk membuatnya tersentak. Aku tidak pernah berani membuat ekspresi wajah yang besar lagi. Zhang Hanwei, aku akan membuatmu membayar harganya di masa depan. Zhao Hao menyalahkan semua kesalahan hari ini pada Zhang Hanwei, mengutuk dalam hatinya dan bergegas keluar dari gang. Tubuhnya sekarang dipenuhi luka dan kepalanya dipukuli menjadi kepala babi. Dia perlu segera diobati agar tidak terlihat oleh bawahannya dan merusak martabat Hades. Ini tidak benar. Sepertinya Zhang Hanwei benar-benar menyelinap pergi. Mungkinkah Zhang Hanwei menemukan trik di balik penyelamatan heroik gadis yang sedang dalam kesulitan hari ini? Dia tidak tinggal dan tidak menelepon siapapun. Sepertinya Zhang Hanwei tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhao Hao. Haha, Zhao Hao benar-benar menyedihkan. Dia dengan hati-hati merencanakan penyelamatan heroik tetapi masih dipermalukan oleh beberapa preman. Tetapi aktris utama pergi di tengah pertunjukan dan seluruh drama itu ditampilkan untuk orang buta. Itu terlalu lucu. Qin Xiaoming menatap punggung Zhao Hao saat dia pergi dengan marah dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tidak tahu mengapa Zhang Hanwei pergi, dia sangat senang melihat Zhao Hao dipukuli dengan sangat buruk dan tidak mendapatkan apapun. Perjalanan hari ini benar-benar bermanfaat. Saatnya untuk pulang. Sekarang setelah kegembiraan mereda, Qin Xiaoming tentu saja tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah membersihkan sampah di tanah, kami berkendara ke pusat pemandian. Melihat hal bahagia seperti itu terjadi hari ini, tentu saja kami harus merayakannya. Namun ketika dia selesai merayakan dan kembali ke komunitas pada pukul 11 malam bersiap untuk membeli barbecue untuk dimakan, dia dikelilingi oleh sekelompok gangster. Bab 118 Tuan Muda Qin bertindak. Saya pikir Huang Xichong tidak akan mengganggu saya lagi setelah menerima peringatan Han Feihu. Saya tidak menyangka dia benar-benar sangat membenci saya sehingga dia berani mengambil risiko mengirim seseorang untuk menghukum saya. Qin Xiaoming menyipitkan matanya dan melihat selusin preman yang mengepungnya tanpa sedikit pun rasa panik di hatinya. Menurut alur cerita, Huang Xichong merasa dipermalukan setelah dibantah olehnya di KTV, jadi dia mengirim beberapa orang untuk memberi pelajaran pada Qin Xiaoming malam berikutnya. Namun, situasi saat ini tidak lagi sama dengan alur cerita novel. Dalam novel, dia tidak lagi memiliki perlindungan dari keluarga Han, jadi Huang Xichong tentu saja dapat menyerangnya tanpa ragu-ragu. Saat ini, keluarga Han masih menjadi pendukung kuatnya. Jika Huang Xichong ingin menyentuhnya lagi, dia harus mempertimbangkan konsekuensi dari membuat marah keluarga Han setelah ketahuan. Qin Xiaoming awalnya berpikir bahwa tidak akan ada rencana seperti itu malam ini, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kebencian Huang Xiaoming padanya. Nak, ingatlah untuk membuka matamu lebar-lebar di masa depan dan jangan memprovokasi orang yang tidak mampu kamu lawan. Pria kekar di depan tidak membuang waktu untuk berbicara dengan Qin Xiaoming.
Dia mengancam Qin Xiaoming dengan arogan dan memanggil para preman di kedua sisi untuk mengayunkan tongkat ke arah Qin Xiaoming dengan ganas tanpa niat menunjukkan belas kasihan. Para penonton di sekitar sudah bersembunyi panik. Sekarang melihat para preman ini menyerang Qin Xiaoming bersama-sama, mata mereka dipenuhi dengan rasa kasihan dan simpati. Mereka semua merasa bahwa Qin Xiaoming pasti akan dipukuli dengan teruk hari ini. Namun mereka tidak berniat maju untuk membantu Qin Xiaoming. Selusin preman ini terlihat sulit untuk dihadapi dan mereka tidak ingin mendapat masalah. Kebaikan terbesar yang mereka tunjukkan kepada Qin Xiaoming adalah membantunya menelepon polisi dan menghubungi 120. Supaya Qin Xiaoming bisa segera pergi ke rumah sakit untuk perawatan setelah dipukuli. Meskipun Qin Xiaoming memiliki pertahanan yang kuat, dia tidak ingin dipukuli dengan sia-sia. Setelah dengan paksa memblokir gelombang serangan pertama dengan lengannya, dia dengan cepat mengambil bangku lipat di sebelahnya dan mengayunkannya dengan keras ke arah preman. Bagaimana bisa seorang preman biasa menjadi lawan Qin Xiaoming? Preman yang paling dekat dengan Qin Xiaoming terkena bangku dan langsung terpental dengan beberapa gigi berdarah beterbangan keluar. Preman-preman lain tidak terintimidasi oleh aura Qin Xiaoming dan menyerangnya dengan lebih ganas. Serangan-serangan ini seperti menggelitik bagi Qin Xiaoming dan sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun kekuatan Qin Xiaoming bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh para preman ini. Dia hampir menjatuhkan seorang preman dengan bangku. Hanya dalam beberapa detik, sebagian besar preman kehilangan kemampuan bertarung mereka. Ini adalah hasil dari Qin Xiaoming yang sengaja menahan diri. Jika tidak, dengan kekuatan penuhnya, dia pasti sudah bisa menghancurkan kepala para preman ini dengan bangku. Sama seperti Qin Xiaoming sedang memukuli preman-preman ini seperti permainan pukul tikus tanah, belati sedingin es seperti ular berbisa berbaur dengan serangan para preman dan menghantam dada Qin Xiaoming seperti kilat. Tidak etis dan serangan diam-diam. Qin Xiaoming menggunakan sedikit lebih banyak tenaga dan menjatuhkan 3 preman di sekitarnya dengan bangku sementara tangan kirinya dengan kuat menggenggam belati yang menyerang dari pria kuat itu. Setelah dengan hati-hati melihat pria kekar di depannya, Qin Xiaoming menyadari bahwa pria ini jelas berbeda dari gangster biasa. Dia jelas seorang ahli bela diri. Teman-teman, bersikaplah cerdas dan beritahu saya siapa yang mengirim Anda untuk menyerang saya atau Anda akan menderita banyak malam ini. Qin Xiaoming memegang belati di tangannya dan bertanya kepada pria kekar itu dengan senyum di wajahnya, seolah sudah tahu. Saudara, kami hanya melakukan pekerjaan ini demi uang dan kami benar-benar tidak tahu siapa yang akan berurusan denganmu. Mohon Velikodus. Pria kekar itu memandang Qin Xiaoming yang memegang bilah belati dengan santai tanpa ada darah yang keluar dan keringat di dahinya hampir jatuh seperti hujan badai.